Saya ingin bermula dengan bermohon maaf kepada hadirin sekalian, tuan dan puan, kerana saya duduk sedikit lebih tinggi dibanding tuan puan sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan tuan puan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh sekadar nampak saja bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين، فهدى الناس إلى هداية الله بالقرآن المتين على طريقة الإتقان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai dengan detik ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berikan selamat terlebih dahulu bahawa pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, memahami, mendalami tuntunan syariat dinul Islam. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tafaqquh fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang sangat besar bagi umatnya yang meluangkan waktu masanya untuk memperdalam, memahami tuntunan syariat dalam Islam. Pujian ini kemudian dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhari, dimasukkan dalam bagian hadis di kitab beliau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat dengan nama Sahih Al-Bukhari. Terdiri dari 97 pembahasan, 97 kitab. Di kitab yang ketiga disebut dengan Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Juga ada riwayat versi lain dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dengan matan yang sama. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah. Konjungsi huruf sambung yang menunjuk pada subjek, bisa juga objek, tanpa batas dia. Pada personal singular tapi tanpa batas. Bisa lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, siapapun dia. Man, siapapun, kata Nabi, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Jadi bukan baik dipandang oleh manusia. Kalau tuan disebut baik oleh orang Kuala Lumpur, jangan dulu bahagia, seronok. Karena boleh jadi orang Putrajaya tidak mengenal kita. Kalau orang satu Melaka alam kubur pun, dia baik. Berjumpa dengan Allah di akhirat, dia baik. Quran surah ke-19 ayat ke-15, paling kiri di pertengahan di mushaf. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Orang-orang yang dipandang baik oleh Allah tu dicontohkan Nabi Yahya alaihi salam di ayat ini, maka dia akan dijamin baik di tiga alam. Yauma wulida, sejak dia hidup di muka bumi, wa yauma yamutu, saat wafat dia dimuliakan Allah, wa yauma yub'atsu hayya, saat dibangkitkan pun bahagia dia karena disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia dapat kebaikan, saat wafat dia dapat sakinah, husnul khatimah,
Bahkan panggilannya indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Saat wafat di alam kuburnya dia mendapatkan kenikmatan. Sampai Allah menyampaikan kalau dia mampu dia akan datang kepada keluarganya, familinya. Dia akan kata, tak usah kau menangis. Jangan kau bersedih. Aku dibahagia sangat di sini. Kalau kau mampu cepat datang menyusul sini. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171-nya. Saat bangkit dia di yaumul qiyamah, senang dia. Bahkan saking baiknya, ada orang yang diperkenankan menatap Allah tanpa hijab. Saat di dunia tak nampak dalam ghaib. Dunia alladzina yu'minuna bil ghaib, di akhirat dia mampu menatap Allah tanpa hijab. Berbinar wajahnya, bukan kerana masuk surganya, tapi karena bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Sebelah kiri paling atas di mushafnya. Wujuhun yawmin nadhirah. Ada orang yang wajahnya nampak bersinar gembira. Datang ke Nabi Adam tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Ibrahim tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Musa tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Isa malu beri syafaat. Karena banyak umatnya yang menganggap dia sebagai Tuhan. Mencari syafaat, ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka ini gerangan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan puan ingin masuk ke dalam golongan ini, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Siapa gerangan mereka ini? Yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Maka orang ini akan dibimbing oleh Allah langsung, diringankan langkahnya, dibukakan pintu hatinya untuk mau belajar mendalami tuntunan agamanya. Jadi kalau ada penambahan dari urusan dunia, kedudukan tu meningkat. Hati-hati, jabatan mulai meningkat, harta mulai melimpah. Jangan dulu bangga. Karena itu boleh jadi belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah kita semua. Di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran Kuala Lumpur ni, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di masjid di rumah Allah, untuk belajar dari tuntunan sebagian dari agama kita. Semoga ini menjadi tanda pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kita menjadi orang baik di dalam pandangan Allah, insya-Allah. Ya. Dan tidaklah cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu ni. Ya. Jadi kurang apa lagi lah baiknya Allah pada kita. Sudah diberikan ringan langkah, datang ke masjid, duduk pula, tinggal belajar. Kalau ini semua belum mampu merubah kita jadi baik, dengan cara apa lagi Allah mesti merubah kita semua. Ya, hadis yang kedua dalam hadis Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang kemudian berangkat untuk menuntut ilmu, maka setiap gerak langkahnya, peluh keringatnya akan dicatat langsung untuk meringankan langkah ia ke surga. Nabi SAW bersabda, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mampu menggerakkan langkahnya, menyiapkan dirinya, menempuh jalan dia untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit saja, ilma nakirah, walaupun sedikit, satu ayat saja, satu hadis saja, maka Allah akan balas semua jerih payahnya, semua kesungguhannya dengan meringankan langkahnya ke surga, insya-Allah. Jika tuan-puan ingin belajar di majlis manapun, lalu memilih mana pelajaran yang harus saya dahulukan, maka di antara sekian yang banyak kita pelajari itu, ada fiqhkah, ada tauhidkah, ada tafsirkah. Maka Nabi memberi rumus, dan rumus ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 4739. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah ibnu Marthad. Alqamah ibnu Marthad menerima dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Zubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di riwayat jalur kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahu wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini yang hendak belajar, yang nak belajar, maka di antara mereka yang terbaik adalah
orang-orang yang mau memulai pelajarannya dengan belajar Al-Quran, lantas mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Kerana itu insya-Allah dalam kuliah pagi ini kita akan mencoba untuk berusaha menjadi orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah dengan belajar tentang panduan hidup berdasar pada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai kuliah kita ini. Semoga Allah berkahi kita semua, berikan keikhlasan sehingga mudah ilmu kita dapatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, saya senang, mohon izin saya berdiri sejenak supaya nampak dan terlihat. Saya senang menyampaikan kuliah dengan argumentasi atau dalil-dalil yang bisa dipahami dengan jelas, sehingga ketika kita amalkan kita punya keyakinan untuk beramal, dan bila ada soalan disampaikan pada kita, kita bisa menjawab. Kerana itu mohon izin nanti dalam kuliah ini mungkin agak banyak sedikit saya menulis dalil-dalil yang kita coba uraikan, sehingga nanti kuat landasan kita dalam beramal, ataupun nanti kalau di soal kita bisa menjawab dengan baik insya-Allah. Sepakat ya? Tinggal sepakat saja. Saya yang terangkan, saya yang tulis, mungkin juga saya yang hapus ya. Baik, bismillah. Pertama, mengapa Al-Quran? Saya ulang ya. Mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita hingga kita berpulang kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan tuntunan atau pedoman Al-Quran dalam kehidupan di era kita sekarang dan meraih kejayaan seperti umat dahulu berjaya. 3 poin ini yang kita coba dudukkan, kita bahas, dan mungkin kita diskusikan di akhir kajian kita insya-Allah. Saya ingin berikan gambaran sejenak. 15 abad yang lalu, bahkan 150 tahun sebelumnya. Kalau 15 abad yang lalu, itu baru sampai pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 tahun sebelumnya, itulah mula masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah sampai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi. Kita perlu sepakat dulu kenapa masyarakat pada saat itu disebut dengan nama jahiliyah. Jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada jahiliyah. Itu berbeza. Jahlun bodoh. Jahalah dinaungi kebodohan. Jahiliyah penuh dengan sifat kebodohan. Jadi kalau mau mencari semua sifat bodoh, di situ kumpul semua. Kalau mau mencari semua yang kotor, di situ ada semua. Kalau mau mencari semua yang jelek-jelek, buruk-buruk, di situ ada semua. Anda mau mencari, misal Anda cari pencuri paling buruk semuka bumi, ada masa itu. Jadi kalau sekarang ada pencuri, dia terlambat. Dan lebih pakar pencuri di jahiliyah dibandingkan masa sekarang. Bila ada nak tahu seorang perampok, perompak, ada masa itu. Dan lebih dahsyat sifat perampoknya dibandingkan perampok sekarang. Di perampok sekarang ini kecil-kecil saja. Kalau jauh sama masa jahiliyah, mereka tak tanggung kalau ada perampok sekampung ikut merampok. Ada satu nama daerah namanya Gifar. Itu kota perompak pada masa itu. Jadi semua di dusun itu, desa itu semua perompak. Lewat situ mesti bayar. Tak bayar, hilang dagangan. Kalau tak hilang dagangan kafilahnya, hilang nyawa lah. Lewat, bayar. Lewat, bayar. Ada upeti. Desanya disebut dengan Gifar namanya. Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah, itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap minit orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan istri, dia akan undang kawannya, dia kata, saya bosan dengan istri saya, kita tukar malam ini ya. Bisa tukar saya itu juga. Lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Ada yang senang berkelahi tak tanggung. Ada orang yang kalau tiap hari dia naik ke atas Jabal Kubais. Jabal Kubais ni kalau sekarang, kalau misalnya tuan puan datang tak berhaji, ya saya berdoa bermohon pada Allah, semoga yang berangkat tahun ini diberi kemudahan oleh Allah, dan semoga yang belum berangkat insya-Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Dan tak cukup dengan amin, menabung dari sekarang ya, nabung. Ikut tabung haji lah. Nanti kalau dari Zam-Zam tu ada menara Zam-Zam ya. Saya coba ilustrasikan ya. Ibu kelihat ini? Terlihat? Oh tidak, saya belum tulis. Bagaimana bisa terlihat?
Saya belum tulis ya, belum tampak ya. Ini misal ni ada Zam-Zam ni ya. Saya ilustrasikan. Ini Zam-Zam ni. Ini nyebrang sedikit, ni ada Safwa, Hotel Safwa. Yang ini ada jalan ni. Ini ni ada bukit besar yang sekarang ada istana raja ni. Ini Jabal Kubais namanya. Ya, kalau belok kita sini, di sini ada pos security satu, ada CCTV satu menghadap sini, ada seorang security satu orang pakaian coklat, sini ada kipas angin, jumlahnya 35 kipas angin. Sini ada pintu 26 bab Ismail, pintu 27 babun Nabi, kemudian sini babus salam. 150 meter dari sini ke sini ada tempat Labi lahir, Maulid Nabi namanya sini. Di sini tempat Nabi kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di sini. Di sini ada rumahnya Abu Jahal. Ya. Sebelah sini. Nah, ini Jabal Kubais. Jadi ada orang yang di masa itu ya saking dahsyatnya ya punya kekuatan, tiap hari dia naik ke bukit ni. Dia naik ke bukit, dia umumkan, dia maklumkan, siapa yang berani dengan saya ingin bertarung, datang, ayo naik di bukit manapun. Di bukit manapun. Jumpa dengan saya, kita bertarung. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya, pamit pada ibu yang sudah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Setiap hari. Jadi semua bentuk keburukan tampak pada saat itu. Tampak. Dukun ada. Penipu banyak. Perampok ada, pemabuk banyak, pezina banyak. Dan disebutlah dengan nama jahiliyah dan tenggelam dalam dasar kehidupan di muka bumi. Diapit oleh dua kerajaan besar, imperium besar. Ada Romawi sebelah kanan dan Persia sebelah kiri. Ini tak nampak ni di muka bumi. Tak ada peradaban, tak dikenal siapapun. Yang dikenalnya tu sudah masa terperosok saja, jauh. Ada, tak ada apapun di sini, tak ada cahaya. Semua sifat buruk. Romawi dikenal, Persia dikenal. Dua imperium yang bersaing satu dengan yang lainnya. Saya tidak berkisah tentang satu hal yang sangat penting. Tiba kemudian diutuslah seorang rasul lahir di sini di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, selesai mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah, maka berdoa di dekat Ka'bah, di antara doanya memohon kepada Allah agar dilahirkan seorang rasul yang terbaik di akhir masa nanti di tempat yang paling baik di bumi. Karena rasul ini spesial, rasul paling mulia, rasul paling istimewa, ya Allah, lahirkan di tempat spesial paling istimewa di bumi. Tak ada tempat paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 3 ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Ka'bah, lalladzi bi Bakkah mubarakah. Berdoa di samping Ka'bah, diabadikan doanya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sedikit ke atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah, wab'ath fihim rasulan minhum, mohon nanti kelak utus seorang rasul dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran Ka'bah ini, bukan di tempat lain. Dia akan membawa misi, membawa ayat-ayatmu. Karena itu nanti wahyu yang turun pada Nabi Muhammad semua disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, lalu mengajarkan kandungan ayat itu. Wal hikmah, menyampaikan esensinya, hikmahnya. Wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya, membimbing kemudian masyarakatnya supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau yang maha perkasa dalam mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa sosok itu. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim itu kakek buyuk Nabi Muhammad generasi ke-30. Setiap satu generasi itu bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun usianya. Jadi ini generasi ke-30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Jadi tuan-puan bisa bayangkan
Berdoa 30 generasi sebelumnya, jawabannya datang lama setelahnya. Di doa itu pasti ada faedahnya. Kalau tak dikabulkan sekarang, esok lusa mungkin cucu yang dapat. Tuan puan berdoa, ya Allah jadikan keturunan hamba, ya Allah ada yang penghafaz Al-Quran. Bila bukan tuan, bukan puan, mungkin cucunya nanti. Mungkin anak dari cucu, bisa. Jadi semua doa selalu ada faedahnya. Lalu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Nabi Muhammad. Ini Ka'bah di sini. Kalau kita tarik dari Hajar Aswad, kemudian masuk ke Safa untuk sa'i, dari Safa tarik garis lurus, inilah yang disebut Maulidin Nabi, yang sekarang menjadi museum Maktabah Qadimah. Ya, perpustakaan klasik di sini ada. Nah, yang mau saya sampaikan, ini yang sangat luar biasa. Ketika Nabi ini diangkat oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka yang paling indah, mukjizat terbesarnya, yang diturunkan bukan tongkat seperti Musa yang bisa membelah lautan. Bukan seperti Nabi Isa, yang sekali sentuh penyakit bisa sembuh. Sentuh, sembuh. Masaha, menyentuh. Masaha. Yang disentuhnya Mesih. Bila disentuh ia, masah dengan sifat masih, sembuh semua jenis penyakit. Masa itu dokter berjaya semua. Hampir berkata tak ada penyakit yang tak bisa kami sembuhkan. Allah turunkan ada kolera. Ada penyakit lain termasuk kematian. Nabi Isa diutus, sentuh sikit, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, sentuh sedikit, sembuh. Nabi Isa mata tak nampak lihat, sentuh sedikit, sembuh. Dokter bangkrutlah di situ. Tak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad tadi beri itu. Apa yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW? Satu manhaj kehidupan yang akan merubah sifat jahiliyah, terangkat kemudian berubah sifat menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Dari umat yang tenggelam paling buruk akan diangkat jadi umat yang terbaik, membawa peradaban sampai dengan kemudian menyinari dunia seluruhnya. Diturunkanlah Al-Quran pada masa itu dengan wahyu pertama, turun di Jabal Nur Bukit Cahaya dengan kalimat yang sangat indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga turun kemudian 30 juz, hingga turun 114 surah, hingga sampai sempurna keseluruhannya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di mukaddimah kita, tiba kemudian dengan turunnya Al-Quran itu, umat yang tadinya disebut dengan jahiliyah, tiba kemudian berubah status menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah 3 ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf sebagai pengakuan terhadap perubahan dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khairu ummah. Khair itu puncak sifat-sifat kebaikan. Baik itu ada 5 dalam Al-Quran. Tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Khair, Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Bila disebutkan khair, itu artinya sifat-sifat, kumpulan sifat mulia yang akan merubah seseorang berperilaku baik kemudian. Jadi kalau ada orang jujur, maka ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, ini yang paling tawadhu. Bayangkan, dari tadinya jahiliyah paling kasar, tiba kemudian menjadi manusia paling lembut dalam kehidupannya. Tadi yang saya cakap, orang yang tiap masa naik ke atas Jabal Qubais itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya mendengar satu kalimat, Taha, surah ke-20. Tiba ada sentuhan dalam jiwanya. Datang, didoakan oleh Nabi, sampai mengucapkan kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Yang saat jadi khalifah, bisa tiap malam dia keliling melihat rakyatnya. Kerasnya berubah jadi tegas. Perhatiannya luar biasa. Tadi yang saya kata tadi, ada seorang perompak, sedesa perompak, desanya dikenal dengan nama Ghifar namanya. Nama orangnya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Karena dia berasal dari Ghifar, maka dalam bahasa Arab kalau kita nak kenalkan diri berasal dari daerah itu, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Ghifar, Al-Ghifari. Ada seorang penulis kitab hadis yang sangat famous tuh, populer. Siapa namanya? Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal dia di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang.
Karena dia berasal dari Bukhara, dia kenalkan namanya, saya berasal dari Bukhara, tambah alif lam depannya, ujungnya tutup dengan i, Al-Bukhari. Ada Ustaz Hamdan ni dari Putrajaya, dia datang ke Mekah, ya i. Ada Ahmad Al-Kuala Lumpuri, boleh? Boleh, ya. Nah, saya nak kembalikan, dia masuk Islam, belajar dari tuntunan Al-Quran. Jadi apa dia di kemudian hari? Allah kemudian ke kampungnya, dia dakwahi semua masa di kampung tu, berubah menjadi Muslim, sampai Madinah gempar pada masa itu. Datang orang dengan gerombolan kaki luar biasa, tak tik tuk, guncang Madinah. Dilihat siapa itu yang datang? Jundub bin Junadah dengan semua orang kampung yang masuk Islam. Maka beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya, Ana Al-Ghifari, Abu Dhar Al-Ghifari, untuk memberi pesan kepada kita di masa datang. Saya berasal dari kampung yang dulunya gelap, masuk Islam, dapat cahaya dari Al-Quran, bisa merubah itu semua menjadi baik. Nah, karena itu dalam ilmu hadis, kalau kita nak belajar hadis, jangan langsunglah kemudian kepada matannya, lihat siapa yang meriwayatkan, ambil inspirasi dari situ. Nah, saya ingin bicara bahwa semua yang belajar dari Quran, Allahu Akbar, berubah semua. Berubah. Bahkan manhaj ini berlanjut kemudian di masa-masa yang akan datang. Tidak ada semua sahabat, tabi'in, orang-orang soleh di masa kejayaan Islam, semua tumbuh kecuali semenjak budak kecil-kecil itu, mereka menghafaz Quran terlebih dahulu. Mereka keluarkan tuntunannya. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua profesi yang mereka kerjakan tidak luput dari bimbingan Al-Quran. Ada dokter, dia hafal ayat-ayat kedokteran. Dia praktekkan dengan ayat itu, dia obati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ahli pengetahuan, ada astronom, dia baca Quran, dia bisa menemukan teori. Ada yang lihat baca Al-Quran, dia menemukan atom. Ada yang baca Al-Quran, dia buat prototipe pesawat terbang. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-puan semua. Yang mau saya sampaikan, Al-Quran dahulu didudukan seperti Allah menginginkannya. Bukan sekedar menjadi bacaan semata, sekalipun itu berpahala. Tapi mereka tempatkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah melalui lisan Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah peran yang dimaksudkan? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana kita mempraktekkan di era kita sekarang untuk kita dapatkan kejayaan seperti di masa lalu dalam konteks yang modern sekarang? Itu yang coba kita turunkan. Jadi saya baru mukaddimah nih, kita belum mulai ya. Di sini kita mulai ya. Saya boleh hapus ya? Alhamdulillah. Ini first time saya pertama datang sini ya. Saya datang sendiri, beri kuliah sendiri, menulis sendiri, dan menghapus sendiri. Masya Allah. Lengkaplah sudah. Bismillah. Ayo kita mulai. Saya nak turunkan dulu dalilnya sejenak ya. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf ya. Bolehkah saya minta spidol yang baru? Ada ya? Oh ya, bismillah. Jazakallah khair. Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini asasnya. Bismillah. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ingat, hudal linnas. Di bulan Ramadan itu Allah berfirman, yang di masa itu kita berpuasa menunaikan siam, Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. Sejenak. Saking istimewanya Al-Quran ini, dipilih waktu yang paling istimewa. Saya mau tunjukkan kepada hadirin semua, tuan-puan semua, bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Saat dia mulai turun, maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya. Saya mau beri contoh sebentar. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Saat malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka berubah statusnya, naik menjadi Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin. Rasulun fis sama, lahu sahibun rasulun fil ard, fid dunya. Rasul di langit, malaikat punya sahabat, punya kawan, Rasul di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam sahabatnya Malakul Maut. Malakul Maut. Semua punya teman, punya teman, punya teman. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, semua tak berlaku. Diangkat satu malaikat menjadi tuan dari semua malaikat. Sayyidul Malaikat. Jibril mendapatkan risalah wahyu,
menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah status jadi Sayyidul Malaika. Al-Quran turun di satu bulan, namanya Ramadan, maka Ramadan kemudian berubah status menjadi Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, tuan dari segala bulan, mulia. Siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat. Hanya di Ramadan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadan, maka malamnya berubah menjadi Lailah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari 1000 bulan. Bahkan turun satu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ingat, ada lail, ada lailah. Itu berbeza. Kalau lail, itu waktunya saja, malam. Kita mau tahajud, kapan ditunaikan? Ambil waktu malam. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri pertengahan, agak sedikit ke atas. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sementara waktu malam silakan bangun tunaikan tahajud. Waktunya malam. Ya, lail itu malam. Layali jamaknya. Lail, layali, lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu laila, ibu malam-malam. Tapi kalau kita tambah dengan tak lailah, artinya ada yang istimewa di malam itu, tak sama dengan malam lainnya. Saya nak bicara tentang diksi Al-Quran begitu luar biasa. Tak pernah Allah menempatkan satu lafaz kecuali memiliki makna yang sangat indah. Allah sampaikan sungguh di malam itu ada yang istimewa, beza dengan malam yang lain. Apa yang istimewa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapapun yang beramal di malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita convert itu 1000 bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Jadi kalau Tuhan kemarin bertepatan dengan malam Al-Qadar baca Al-Quran, biasanya satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca Al-Quran, satu hurufnya setiap huruf 10 kebaikan. 10. Tapi ingat, menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, tak. Ini kita di masjid saja di hadis Muslim dapat 25, baru masuk dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baca Al-Quran setiap hurufnya 10, setiap jarak dia bisa 500 tahun. Tapi malam Al-Qadar, Anda baca satu huruf, maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran. Sehari saja mungkin tak bisa, penat gitu. Satu huruf saja. Bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nun. Cukuplah. 85 tahun. Turun di malam itu berkah. Al-Quran turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaumul jum'ah. Sepakat ulama. Maka Jum'ah berubah status jadi Sayyidul Ayyam. Tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah. Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ni nak tinggalkan anakku Ismail dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh, tapi semua jenis buah, ragam buah ada di situ. Al-Quran turun berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib. Asalnya Yathrib. Mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Menetap di situ. Daerahnya disebut dengan namanya. Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. 3 tahun selesai krisis ekonomi. Selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya cahaya. Dari Yathrib desa berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Penuh dengan cahaya kebaikan Munawwarah. Sampai sekarang, kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat. Atau ke setiap jiwa siapapun, pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Kalau pakcik, makcik, tuan puan tak percaya, silakan jadikan anaknya, budak yang paling kecil saja, dia hafaz Quran usia 5 tahun, maka dia akan membawa cahaya di rumahnya. Saya mengajar anak-anak hafaz Quran itu.
Allahu Akbar, ada satu anak, dua anak, tiga anak, hafaz Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan tempatnya, dengan temanya. Tiba kemudian, dia mendapatkan hadiah untuk berhaji. Yang hafaz Quran anaknya, yang berhaji, ibundanya, gurunya, teman-temannya, pamannya, bibinya. Semua dapat. Dan ditanya, pertanyaan mulai yang pertama, anak siapa ini? Yang hafaz anaknya, yang ditanya bapak ibunya. Di mana belajarnya? Yang hafaz anaknya, yang dicari gurunya. Bila Al-Quran sudah hadir dalam jiwa seorang hamba, sekalipun belum dipraktikkan itu isinya, maka cahaya akan turun di sekitaran dia itu. Kalau mau coba sila. Sekolahkan anak budak yang kecil-kecil di pesantren pondok Al-Quran, atau di tempat dia mengaji. Anda pulang dari pekerjaan, begitu penat, luar biasa. Kadang ada macet macam-macam. Sampai rumah, budak kecil tu usia 5 tahun, dia baca surah Ad-Duha. Wad-Duha, wal-laili idza saja. Lalu nampak di hadapan tuan puan sekalian. Tiba kemudian Allah, bisa sejuk hati kita nih. Mengalir air mata. Kami ada kindergarten itu, sekolah TK. Anak 4-5 tahun. Kemarin baru wisuda. Manhajnya mereka harus baca dengan tartil. TK dia 2 juz. Nanti masuk ke tingkat SD-nya dia 30 juz. Wisudanya di Mekah, di Madinah. Kemarin kami baru wisuda anak TK. Baru hafal 2 juz. Hafaz 2 juz. Kemudian orang tuanya ditempatkan di depan. Suruh duduk di kursi. Lalu dibuatkan mahkota-mahkota dari kertas. Anaknya membawa mahkota itu. Yang budak kecil ini, dia bawa mahkota. Lalu dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Tak ada yang paling indah kecuali menatap setiap orang tua tuh menetes air matanya. Baru 2 juz. Maka bagaimana ketika tuan puan mendapatkan informasi? Masya Allah tuan, Masya Allah puan. Anak tuan puan sekarang sudah hafaz 30 juz. Allah. Seakan-akan mendapat sesuatu lebih daripada durian musangking. Indah. Tertunduk, jatuh, sujud kita. Itu baru hafaz. Belum kita terapkan dalam kehidupan fungsinya. Ini baru Qurannya. Saya hendak berbicara bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekadar baca. Jangan cukupkan sekadar dihafaz saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita nih belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih. News sekarang apa saja yang bisa kita baca. Kita bisa pahami. Belajar bahasa Jepun supaya kita paham informasi ditulis dalam bahasa Jepun. Kita amalkan, kita pahami, berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan tuh, kita baca bukan sekadar harus dibaca. Walaupun bacaan itu ada pahalanya. Tapi supaya mengerti isi Al-Quran dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat kuncinya. Ini rahasia terbesarnya. Dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini fungsi utamanya. Hudan. Tak ada yang lain. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, melalui malaikat yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, dan dalam keadaan yang sangat mulia, untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia. Untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini didesain untuk semua manusia tanpa kecuali. Sejenak saya mau bagi info sedikit ya. Saya sampaikan tadi malam juga di Masjid Tuan Kumizan. Jadi manusia ini dalam Al-Quran disebut dengan 5 nama. Bukan hanya 1, 5 nama. Hanya memang di mushaf terjemah itu seringkali diterjemahkan dengan 1 saja makna. Kalau maknanya 1, kenapa lafaznya bisa berbeza? Ya. 1 disebut dengan bashar namanya. Apa namanya? Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya qul innama ana basyarum mithlukum. Nama pertama yang Allah berikan kepada Adam ketika dicipta itu bashar. Bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar namanya. 2 ins. Ins. Selalu dipasangkan dengan jin. Ins. Tersebut dalam Al-Quran pasangan ini 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Baik. 3 insan. Al-insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran.
Ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Baik, yang keempat ada Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan kelima ada yang disebut dengan An-Nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu surah paling favorit bagi kebanyakan manusia saat ini. Surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas. Saya fokus ke An-Nas dulu. Yang lain nanti mungkin ada masa kuliah lagi baru kita bahas. Tidak disebutkan An-Nas bahkan dalam bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu, kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad SAW di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia, sampai berakhir kehidupan, sepanjang masih ada manusia, maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman. Karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal. Melampaui setiap zaman, beza dengan Rasul yang lain. Nabi Nuh terbatas tempatnya, tak boleh lewat dari tempat itu. Nabi Isa misal, Nabi Isa itu hanya boleh wilayah Palestina saja, sebagian kecilnya. Tak boleh lewat situ. Karena itu kalau ada risalah kemudian katanya dibawa Nabi Isa sampai ke Malaysia, nah itu terlampau jauh. Harus di sana saja. Nabi Ibrahim itu punya wilayah, bahkan di masa Nabi Ibrahim Rasulnya 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. 2 Rasul. Satu masa yang sama, tempat yang berbeza. Nanti buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat ke-31. Kanan agak ke bawah sampai ke kiri atas. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu para malaikat yang hendak datang ke tempat Nabi Lut, hanya mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Satu masa Rasulnya 2. Nabi Muhammad tidak. Engkau diutus untuk seluruh manusia, rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kafatan lil alamin, untuk semua masa. Karena ketika Allah berikan mukjizat, maka mukjizatnya disandingkan dengan kalimat An-Nas, bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan Bani Adam. Nas untuk semua manusia. Apa fungsinya mukjizat ini? Ini rahasianya, hudan. Hudan. Apa itu hudan? Ada yang tahu apa itu hudan? Hudan itu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah itu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution. Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami. Solusi. Jalan keluar, makhraj. Tuhan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Puan punya masalah, apa solusinya? Hidayah. Hidayah bisa juga berarti jalan kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Sukses. Formulanya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya. Supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar, ada di Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Usia 40 tahun. Tuan, puan masih hidup, ada anak-anak. Orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu. Tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya. Ibumu yang dulu malam tahajud bangun, menangis kepadaku. Memohon, ya Allah, jangan sampai anakku seperti aku. Berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi. Tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut.
Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89, ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila. Allah sampaikan, Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan, sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam, kau siapkan amalan pertama di alam kubur supaya terang kuburmu, banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua, kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada 4 jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan, dengan Habib Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah. Kalau kisahnya saudara, di mana tinggalnya? Saya biasa saja. Tetangga depan saya, Nabi Ibrahim tuh. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf AS. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Ada orang soleh, siddiqin, syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga, nikmatnya indah. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 aja. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton boleh. Mau koprol boleh. Sila. Mau lomba lari sila, tak ada ujungnya. Yang keempat, itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di Quran surah kedua ayat 25. Bahkan kelas yang biasa ini saja. Pernah menginginkan sesuatu di muka bumi, tiba kemudian tak dapat dia, masuk surga, ingatlah itu. Saya ingin masuk masjid wilayah di Kuala Lumpur. Begitu saya lewat, saya cium bau durian tuh, tak sanggup saya beli. Datang. Semuanya ada. Tidak mengurangi takaran. Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sinilah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia tuh ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf tuh orang paling kaya di wilayah Makkah. Masuk Islam. Saat hendak hijrah, diboikot kemudian oleh orang kafir Quraisy. Diberi 2 pilihan. Tuan, kembali kepada kepercayaan semula, kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat. Atau sila ikut Muhammad SAW, hijrah ke Yathrib, tapi kami ambil semua harta benda Tuan. Yang berangkat sana. Disengaja mereka tidak eksekusi, karena mereka punya keyakinan, ini 400 kilo jauh, jalan kaki. Gayanya sederhana. Gaya berbanding lurus dengan pressure, tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Artinya orang yang banyak bergaya, maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya. Nah, banyak orang kaya, banyak bergaya, jatuh fakir dia, beban hidupnya banyak. Tak bisa menangani. Orang ini menduga, ini khawatirnya ada beban. Ambil setengah harta saya. Dalam kehidupan. Jadi orang paling kaya. Dan Nabi pernah bercakap, kata Nabi, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi kalau mau kaya itu gampang. Keluarkan ayat-ayatnya. Kita pedomani kaya. Biasa. Harus kaya. Kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzakat? Bisa berhaji. Bisa berinfak. Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah. Itu yang disebutkan di Quran. Surah ke-28 ayat ke-77.
paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah. Cari kemuliaan akhirat, dapatkan surga dengan harta itu. Kalau cuma mau ria, kalau ada di Kuala Lumpur dengan mobilnya, dengan jabatan, dengan rumahnya, sampaikan pada dia, maaf Tuan terlambat. Sudah ada korun lebih dulu. Dia bisa mengamalkannya, baru kepada ayat yang lain. Dahulu kami di masa Nabi, sahabat, dosa nih. Coba lihat, tuh lihat. Astagfirullah. Kita bicara yang kecil-kecil dulu nih. Belum bicara yang tinggi-tinggi. Om teori-teori kedokteran secara otodidak sendiri dia. Ya, by himself. Yang dahsyat, saya nak berikan contoh. Semua yang terjadi hiliyah, ketika turun Al-Quran, kesemuanya berubah diarahkan kepada yang baik. Contoh, ada mustafilun. Tahukah tuan-puan semua? Ketika datang risalah wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'anli wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Masuklah ke pondok pesan. Tapi Jabir ibnu Hayyan, bahkan di Eropa, di Europe, dikenal bapaknya alkemi, bapak kimia. Kapan dia menemukan atom? Saat membaca Al-Quran. Masuk ke surah 50, surah besi, Al-Hadid. Dia baca sampai ayat, bikin. Sambungkan tangan kanannya. Dia orang Andalus, Spanyol. Ya, Spain sekarang. Sambungkan kiri. Dia mulai naik ke atas bukit, kepak katup, belum sempurna jatuh dia. Main lewat pintu depan, dia masuk lagi lewat pintu belakang. Bawa kitab, suruh bermain. Orang bermain, dia baca kitab. Perkenankan kalau ada yang barangkali hendak ditanya. Ada soalan enggak? Ada? Silakan. Ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yutamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat tu bikin status ya. Cinta tu butuh pembuktian. Bukan naik motorcycle bersama. Seakan dunia milik berdua, yang lain tak ada. Mesti ada pembuktian. Maka Allah hadirkan dengan kalimat tegas, menggunakan taukid. Di dalam ilmu nahwu tu kana wa akhawatuha, kuntum, kana, kanat, takunu. Kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, maka fungsinya berubah menjadi taukid, penguat, serius. Kata Allah, kalian mesti serius. Jika serius mencintai Allah, maka amalan cinta itu dibuktikan dengan fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Karena itu tuntunan Nabi itu komplit sekali. Komprehensif, lengkap. Sila perhatikan, tuan-puan lihat. Tak ada dalam kehidupan tuntunan macam Islam yang memberikan tuntunan lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Sila bandingkan, compare dengan keyakinan lain, takkan ditemukan. Kita ini bangun tidur saja sudah ada tuntunannya. Sila. Coba saya nak tanya ya. Kalau kita bangun dari tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1367 sampai 1369. Doanya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Caranya, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangkit dari tidurnya, fajalasa, maka sunnahnya duduk sejenak. Jangan dulu bangkit, karena kita belum sadar penuh tuh. Duduk sejenak. Famasaha biyadihi min athari naumi, maka hapuskan dahulu bekas ngantuknya dengan tangan yang bagian bersihnya. Hapus dulu. Jadi bukan baru duduk langsung baca doa. Boleh jadi masih ngantuk membaca doa. Bagaimana bisa paham dengan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun-bangun jam 8 dah dia. Sadar dulu. Setelah sadar tu baru baca doa. Doanya tu diriwayatkan oleh sahabat tadi, Jundub bin Junadah.
sama dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ditemukan juga itu dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Jundub bin Junadah diriwayatkan hadisnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, nomor hadis ke-18, paling kiri sebelah atas di kitab ini. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqala kunta wa atbi'i sayyi'at tamhuha. Itu riwayatnya Jundub bin Junadah. Beliau pun meriwayatkan hadis tentang doa bangun tidur. Tapi doanya tak serupa. Coba saya nak tanya, masuk masjid kaki apa yang masuk? Kanan. Keluar masjid kiri. Masuk tandas kiri. Keluar tandas kanan. Semua ada, mau tidur pun ada doa. Itu bimbingan hidup. Nanti kalau ada kuliah dengan masa yang lebih panjang, kita terangkan ternyata itu bukan sekedar doa, tapi itu pedoman di hari itu yang harus kita kerjakan. Saya nak beri contoh satu saja. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Itu ada kaitan dengan doa sebelum kita tidur. Di sebelum kita tidur ini, Nabi terbiasa istighfar 70 kali sampai 100 kali. Lalu mengevaluasi dirinya. Apa yang telah dikerjakan di hari itu. Terkadang beliau tak malu meminta maaf kepada istrinya. Istighfar, istighfar, istighfar. Lalu merencanakan besok yang akan dikerjakan. Bangun tuh kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih ya Allah, syukur Engkau hidupkan kembali hamba setelah Engkau tahan selama tidur. Ba'da ma amatana itu maksudnya wafat sementara. Kalau ba'da amatana itu artinya wafatnya bangkit dari kubur. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, sesungguhnya Engkau bisa wafatkan hamba lagi hidup di hari ini, ya Allah. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji di hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal kebaik sebelum kembali kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk cari bekal untuk pulang, untuk mudik, untuk pulang. Maka Anda berjanji, saya akan menyebar mencari bekal lebih baik daripada kemarin. Karena itu sebelum tidur coba dilihat dulu. Kita ini pengen masuk surganya Firdaus, apa bekalnya? Tak malu pulang tak bawa bekal. Salatnya bukan cuma yang fardu 5 waktu, anak kecil pun, budak kecil 5 tahun 5 waktu pula. Tuhan dikasih 50 tahun, masih 5 waktu. Masuk surga, cita-cita, Firdaus lagi. Sholat hanya 5 waktu. Terlambat pula. Tambah rawatibnya. Kemarin saya tak sholat qabliyah subuh, besok saya mesti sholat. Rawatib saya mesti kumpulkan 12 rakaat. Kemarin saya tak baca Al-Quran, malu saya pulang menghadap Allah. Saya ingin baca Al-Quran, besok saya akan baca 10 ayat. Kemarin saya tak sedekah, rizki Allah kasih, tapi saya sia-siakan. Besok saya akan sedekah. Punya rencana dia untuk esok. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Dia siapkan tuh. Itu yang dia praktek. Dalam hidup. Nah, kalau Anda bisa kerjakan tuh, maka bonus pertama Allah akan turunkan saat di dunia. Apa bonus tuh? Sebelum di akhirat. Bonus itu adalah yaghfir lakum dzunubakum. Ada dzambun, ada dzunub, itu berbeza. Diterima dosa kita, diterima taubat kita. Jadi kalau Tuhan pernah misalnya maaf berdosa dengan mata nih, semua yang jelek-jelek tak seronok dilihat tuh, tiba-tiba Tuhan taubat misalnya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Jangan sampai mata ini disiksa di hari kiamat. Diampuni dosa tuh, maka pandangannya akan dijaga supaya tidak nampak maksiat lagi. Begitu melihat, dipaling. Nah ini seluruh ujung tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga oleh Allah sampai dia wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia pulang menghadap Allah, cepat dia masuk surga dan langsung dikumpulkan, bahkan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW di Telaga Kautsar. Dikumpulkan dengan 3 golongan utama yang lain. Pertama, syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah. Bukankah para syuhada masuk surga tanpa hisab kalau dia benar? Ya kan? Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur itu apa? Dia menggunakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya dalam hidupnya. Tidak merubah isi Al-Quran. Tidak keluar dari jalur Al-Quran. Siddiqin, jamak dari kata siddiq. Orang pertama yang mendapatkan gelar siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Bukankah Abu Bakar as-Siddiq masuk ke surga tanpa hisab? Salihin, orang-orang soleh. Bukankah banyak orang soleh dijamin oleh lisan Nabi masuk surga tanpa hisab? Sahabat-sahabat bukankah soleh? Bukankah baik semua? Anda akan tergabung dengan orang itu. Dan semua nabi-nabi, kalimatnya nabiyin.
Beberapa nabi saja, anbiya. Semua nabi, nabiyin. Surah ke-21 Al-Anbiya berkisah tentang beberapa nabi saja. Tapi nabiyin, semua nabi. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam AS. Semua. Berkumpul semua. Nah, keterangan itu ditemukan di Quran surah keempat ayat 69. Paling kanan di pertengahan di mushaf. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan itulah teman terindah, terbaik, anugerah yang paling indah yang mampu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bissawab. Sila dari belakang dulu ada akhwat tu. Sila. Boleh kita beri akhwat dulu satu supaya kita bergantian sejenak. Bisa dibantu diberikan mikrofonnya. Kalau tak ada mungkin bisa dituliskan supaya saya bisa baca di sini. Ya sambil kita menunggu yang ikhwan saya perkenankan. Boleh sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Quran surah keempat ayat 101, paling kiri sebelah bawah. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Baik, jadi ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Ya, ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Jama' itu artinya menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu. Bisa digabungkan di waktu yang pertama dia atau di waktu yang terakhir. Bila kita gabungkan, dimajukan di waktu pertama, dalam bahasa Arab dimajukan disebut takdim, maka disebut jama' takdim namanya. Bila kita akhirkan di waktu yang terakhir, maka disebut dengan takhir, maka dinamakanlah jama' takhir. Yang boleh digabung tu dia punya beberapa syarat. Syarat pertama, jumlah rakaatnya tidak boleh berjumlah 2 rakaat saja. Harus lebih daripada 2 rakaat. Karena itu solat subuh fajar itu tak bisa dijamak. Karena jumlahnya 2 rakaat. Karena itu subuh fajar itu diletakkan oleh Allah jauh. Jauh ke isya, jauh ke zuhur. Sila pakcik lihat ya. Solat subuh ke zuhur masanya panjang. Ke isya masanya panjang. Dan diberikan kita keluangan waktu yang sangat luas supaya bisa menunaikan dengan sempurna subuh. Aturan yang kedua, jamaah itu bisa dilakukan dalam waktu solat yang berurutan, berangkaian. Tak boleh dia melompat kepada waktu yang lebih jauh. Misal, zuhur dengan asar, dia boleh jamaah. Maghrib dengan isya, dekat ke isya, dia boleh jamaah. Tapi tak bisa saya nak jamaah zuhur ke maghrib, tak. Ya, zuhur ke asar, maghrib ke isya. Karena asar bisa jamaknya kemudian dengan zuhur, maka dia tak boleh lagi jamak dengan maghrib. Maka maghrib jamak dengan isya, kemudian zuhur jamak dengan asar. Kapan kemudian solat itu bisa dijamak? Ya, kapan solat bisa dijamak? Di antara yang membolehkan kemudian jamak ada 2 kondisi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah kondisi safar. Safar. Jadi ilat sebab hukumnya adalah safar. Ya. Berapa jarak safar ini yang diperkenankan untuk jamaah? Dalam hadis disebutkan 3 farsah. Kalau sekarang dikonvert sekitar 80 sampai 82 km. Ya, itu masafah. Ilatnya masafatus safar, jaraknya. Ya. Jadi kalau tuan melakukan perjalanan lebih daripada 80 km, 82 km, nah itu secara fiqih itu boleh untuk bisa ditunaikan jamaah. Ya, baik kemudian zuhur ke asar bisa dimajukan jadi takdim, atau misalnya zuhur ke asar diakhirkan di asar disebut dengan takhir. Ada ilat yang kedua. Masafah tu boleh jadi tak panjang, tapi masyakkahnya, kadar sulitnya tinggi. Ya, saya ni di Kuala Lumpur, di Putrajaya tak nampak banyak macet lah. Biasa saja. Tapi kalau tuan jalan ke Jakarta, safar tu ke Jakarta, Masya Allah. Kalau tak macet, hairanlah orang.
Kenapa tak macet nih? Jadi kalau tuan tanya berapa penduduk Jakarta, dia akan tanya balik, siang atau ke malam? Kalau siang 20 juta, malam 10 juta saja. Tapi tak bisa menghindar dari macet. Saya ini tinggal di Bekasi. Ke Jakarta tu hanya butuh 15 menit saja. Tak sampailah kemudian 40 kilo, tak ada. Tapi kalau sudah macet, bisa 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Ya. Tak terbayang. Masyakkah namanya. Kadar sulitnya tinggi. Saya dari Jakarta, nak ke Kuala Lumpur, mau ke Kuala Lumpur. Terbang saja cuma butuh 2 jam. Saya berangkat kemudian dari Zuhur, sampai ke sini belum asar. Itu masafah. Tapi kalau saya ingin tempuh dengan motorcycle dari Jakarta sampai Kuala Lumpur, masyakkahnya tinggi, berat luar biasa. Nah, itu yang kedua disebut dengan kadar masyakkah. Kadang-kadang memang tidak ada safar, tapi masyakkahnya tinggi. Karena itu pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang tidak dalam safar, tapi orang-orang rajin ke masjid, tiba kemudian ada badai. Badai, hujan lebat datang, ya dimungkinkan tak bisa kembali ke masjid lagi, maka ada yang menjamak pada saat itu. Ada juga yang ilatnya, cukup dekat nih, tak sampai 80 kilo, tapi sulitnya perjalanan luar biasa. Ada penatnya, ada khawatir saat sampai waktu sholat sudah hilang, maka di situ boleh kemudian dia menjamak. Jadi ilatnya ada 2, satu masafah, jarak yang lebih dari 80 kilo, itu hanya jarak saja. Dari sini Pak Cik mau umrah, mau menunaikan haji, maka boleh kemudian jamak. Ada tempat, silahkan jamak. Walaupun itu dilakukan di dalam pesawat, boleh. Boleh, sambil bertayamum. Kemudian yang kedua, saya perjalanan dekat saja. Tapi ada masa-masa sulit, ada masyakkah yang bisa membuat waktu sholat saya hilang. Saya mau pergi ke Putrajaya, jaraknya dekat saja. Tapi ada kondisi-kondisi sulit, tiba kemudian macet, tiba kemudian sulit, penat. Kalau saya tak lakukan sampai Putrajaya bisa maghrib saya, hilang asarnya. Maka di situ boleh kemudian untuk menunaikan jamaah. Yang ketiga, yang kedua ada qasar. Qasar itu artinya menyingkat sesuatu. Menjadikan bilangan sholat dipersingkat kemudian menjadi 2 rakaat saja, dibagi 2. Syarat qasar hanya boleh mengurangi yang bentuknya genap saja, bukan yang ganjil, gazal. Karena itu maghrib tak bisa diqasar. Ya, karena tak ada sholat maghrib 3 rakaat, tak bisa dibagi 2. Tak ada sholat 1,5. Ruku langsung salam, tak ada. Ya, zuhur boleh diqasar, jadi 2. Asar boleh dikosor, jadi 2. Isya boleh dikosor, jadi 2. Tapi yang sudah 2, tak boleh dikosor lagi. Awak ni mau pula lah kosor solat subuh besok lah. InsyaAllah subuh saya mau kosor. Dari 2 jadi berapa? Ya 1 saya cukup. Tak. 2 sudah 2 saja. 3. Yang ketiga ada yang disebut dengan jamak qasar. Menggabungkan 2 waktu solat tadi, dan bilangan rakaatnya itu dikurangi menjadi 2 saja. Kecuali bila isya digabungkan dengan maghrib, maka maghrib tetap 3, isyanya 2. Ya, kalau hendak dikosor. Maghrib tetap 3, karena maghrib tak bisa dibagi 2. Isyanya menjadi 2, karena dari 4 bisa dibagi 2. Paham sampai di sini? Kalau sudah dijamak dan dikosor, maka solat sunnah itu umumnya tak perlu dikerjakan lagi. Ya, apa hadisnya? Idza maridul abdu di Al-Bukhari, au safar, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba tu ada yang sakit atau dapat uzur dia, seperti perempuan-perempuan ni, maaf sekali, datang masa haidnya, masa sucinya dia bisa solat, bahkan solat sunnah dia kerjakan, baca Quran dia lakukan. Tiba kemudian datanglah masa haidnya, tak bisa dia solat lagi. Maka dalam keadaan tak solat itu, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Perempuan-perempuan tetap mendapatkan pahala dari amalan semasa sucinya. Karena itu mohon berkenan saya nak berikan nasihat kepada puan-puan semua. Bila masih ada masa suci dan haidnya, maka segera perbanyak amal soleh di masa sucinya. Tambahkan amalan sunnah. Tambah solat sunnah, rawatibnya, baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya saat tiba masa haidnya, semua pahala itu dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Sebab kalau sudah habis masa itu, tiba masa menopause, akan sama dengan lelaki. Di perempuan itu luar biasa. Tak solat, dapat pahala solat. Tak baca Al-Quran, dapat pahala Quran. Baca. Ukti alhamdulillah ya. Kita hari ini tak solat, dapat pahala solat. Belum tentu. Kalau selama dia suci, dia tak mau solat. Tak laki tidak. Laki berbeza. Kalau dia punya kebiasaan solat sunnah, dia punya kebiasaan baca Al-Quran, tiba kemudian safar, safar. Baca safar lah dari Kuala Lumpur ke Penang. Agak jauh jaraknya.
Tiba kemudian singgah di tempat untuk sholat. Mau dijamak qasar. Zuhur dengan asar. Zuhur 2, asar 2. Terbiasa sholat sunnah. Karena dia mau jamak dan qasar menjadikan 2, maka hadisnya berkata, tak perlulah tunaikan sholat sunnah lagi. Bukan dilarang, kalau mau pun boleh, sila. Tapi tak perlu dikerjakan. Sebab kenapa? Yang wajib saja dikurangi. Kenapa Pak Cik tambah dengan yang sunnah? Jelas ya? Nah saat Pak Cik tak kerjakan sholat sunnah, pahala sunnahnya tetap dituliskan. Dapat pahala. Pilih mana? Bekerja belum tentu dapat gaji, atau tak bekerja dapat gaji. Ya? Ini rumus banyak nih. Sama dengan puasa sunnah. Ada orang puasa Isnin Kamis. Tiba dia mau pindah ke puasa Daud. Daud itu kan puasa sehari, besoknya tidak. Isnin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Ya kan? Di puasa Daud. Ingat, cuma puasa Daud. Di hadis tidak ada kemudian sholat Daud misal. Ya, sholat Daud itu apa Ustaz? Subuh sholat, zuhur tidak kan itu? Ya, bukan. Puasa Daud. Nah, kalau kita puasa Daud, pindah kita nih dari yang kecil jadi tinggi. Tertingginya sunnah itu puasa Daud. Senin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Biasanya Isnin Kamis kita puasa, tiba ke puasa Daud. Bersamaan dengan Kamis, waktunya berbuka. Maka cukup berbuka saja, tak perlu puasa. Saat Tuan kemudian tak puasa, pahala puasanya tetap dituliskan karena kebiasaan yang semula. Jangan terlampau soleh. Ya, berbuka, dapat pahala di situ. Walaupun dilakukan tak berdosa, cuma nanti merubah ritme metabolisme tubuh kita sehingga puasa yang dimaksudkan belum tentu bisa menyehatkan. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Bismillah. Masya Allah banyak nih yang kelasnya. Masya Allah. Baru saja tadi 1 sudah banyak nih. Jangan dulu ditambah. Boleh jadi nanti ada yang sama serupa di pertanyaannya. Sampai jam berapa kita nih? Oh, Masya Allah. Khair, saya jawab ini dulu ya. Supaya kita berikan haknya insya Allah. Bismillah. Bagaimana cara mahu mengimbangi pendidikan dinia dan akademik anak-anak? Ya diimbangi saja. Ya, karena kita mahu orang Islam yang dan menguasai pakar bidang teknologi juga dalam dunia ini. Diimbangi. Bagaimana cara mengimbanginya? Pertama, cari sekolah yang mengajarkan keduanya. Sekarang banyak. Saya tidak tahu kalau di Malaysia, tapi saya yakin insya Allah ada. Di Indonesia itu sekarang sudah banyak. Sekolah-sekolah namanya terpadu, memadukan antara dinia, ya, dinia, syariah, Islam dengan yang modern, ilmu-ilmu umum. Ya, misal di sekolah kami ini di Indonesia, di Bekasi, kita buat dari mulai kindergarten, TK, bahkan ada pra-TK, naik ke SD, nanti tahun ini kita SD, nanti naik ke tingkat junior high school, senior high school, dia boarding, baru kemudian ke universitinya. Tapi mungkin agak berbeza dengan sekolah lain, karena sekolah ini menurunkan semua kurikulumnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Misal, anak-anak ini usia 4-5 tahun, apa ayatnya? Hadisnya apa? Lalu dia di-combine dengan pendidikan di Kementerian Pendidikan. Apa nih kurikulum dari Kementerian Pendidikannya? Mesti bisa apa nih di zaman modernnya? Maka diturunkanlah itu, di-combine satu dengan yang lainnya. Di kurikulum dari pemerintah, kerajaan, negara, di-combine dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi spiritnya Quran. Nah, yang dicetak berapa? 2 jenis. Ada ulama intelektual, ada intelektual ulama. Ulama intelektual itu adalah anak yang nampak dari sejak dia budak kecil tuh kecenderungannya kepada ilmu agama, dinia. Senang ke Quran. Ada anak budak kecil usia 4 tahun, dia tuh tak mahu masuk kelas kalau bukan kelas Quran. Jadi kalau kelas yang lain, dia duduk saja depan rumahnya tuh. Dipaksa masuk kelas dia nangis, malah mengulang Qurannya, mengulang hafalan Qurannya, saking cintanya dengan Qurannya. Ini anak-anak semacam ini kita lihat. Kita bimbing, kita bimbing, kita bimbing. Kalau dia bertahan dengan bakatnya, kita arahkan dia kepada bakatnya dalam Al-Quran, sampai diarahkan jadi ahli Al-Quran. Hanya kita bekali pula dengan ilmu-ilmu umum tuh. Dia tahu matematikanya, mathsnya tahu, fisiknya tahu, yang dasar-dasar. Kenapa? Karena itu akan ia butuhkan untuk memberikan fatwa di masa yang akan datang. Nabi cakap, air yang tak kena najis itu 2 kulah. 2 kulah itu berapa ukurannya sekarang? Berapa volumenya? Sekarang gelombang kedua untuk bisa berhaji, langsung ke Mekah. Ada orang sebagian berkata, mikotnya di atas pesawat. Sekarang saya nak tanya, berapa kecepatan pesawat tuh? 800 mph, 800 km per jam. Baru berucap, bismillah, lewatlah itu. Seperti apa formulanya kemudian? Qasar, tadi ada pertanyaan. Jamak qasar, jaraknya 3 farsah itu berapa? Untuk istinbat ahkam, perlu ilmu-ilmu dasar dari keilmuan itu. Ya.
Yang kedua, ada intelektual ulama, bakatnya memang ke umum. Umum dia. Sains, senang kedokteran, senang arsitek, susun-susun kemudian Lego itu, ya, susun balok-balok, buat rumah-rumah, buat gedung-gedung. Dia, bakatnya ke sini nih. Kita isikan dengan ayat-ayat Qur'annya. Hadis-hadisnya. Dia hafadzkan dari kecilnya, terbawa dalam hidupnya. Kemudian masa itu kita bimbing dia dengan bidang yang dia inginkan. Maka jadilah dia di kemudian hari dokter yang hafaz Quran, insinyur yang hafaz Quran, arsitek yang hafaz Quran. Dan itu banyak dulu. Tuan-puan kalau mengaji di masjid atau surau-surau misalnya di Malaysia, ada kajian kitab fiqih, kitabnya bernama Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Kitab Bidayatul Mujtahid ini itu bahasan fikih muqarin. Jadi membandingkan pendapat-pendapat ulama tentang kes-kes tertentu. Bagaimana kalau saya pergi ke satu tempat tak ada makanan halal? Apa pendapat mazhab ni? Mazhab ni, dalilnya apa? Dia kumpulkan di situ. Ternyata yang menulis kitab itu seorang dokter bedah. Namanya Ibnu Rushd. Bayangkan seorang dokter menulis kitab fikih. Tuh. Harusnya bisa dokter sekarang hafaz Quran. Dokter mata, hafaz ayat-ayat mata. Saya pernah bertanya pada kalangan dokter. Kami punya kelas spesial khas untuk kalangan dokter. Di kurikulumnya dari Al-Quran. Ayat-ayat tentang mata, ayat-ayat tentang gigi. Saya tanya pada dokter mata, spesialis mata. Dok, apa ciri orang yang matanya sehat tuh? Dia cakap, Ustaz, mata orang sehat tuh, mata yang bila dia nampak, melihat, dia nampak dengan jelas. Tak pakai alat bantu. Jelas, nampak terang, bagus. Saya bilang, saya banyak nampak orang seperti itu. Tanpa alat bantu, pandangan jelas, tapi dia tuh tak bisa bedakan mana kasut dia, mana kasut orang. Dia pergi masjid, kalau masjid tertukar kasut tuh. Itu apa yang salah? Wah, itu bukan bidang saya, Ustaz. Itulah Ibnu Sina kemudian menulis kitab namanya Asy-Syifa. Ada kitab pertama Al-Qanun fit Thib tentang penyakit fisik. Kitab keduanya Asy-Syifa tentang kaitan penyakit fisik dengan kaitan penyakit roh. Maka dikeluarkan ayat-ayat Quran untuk membimbing mata yang baik, bukan sekedar jelas dipandang, tapi bagaimana memfungsikan pandangan itu sesuai dengan fungsinya. Disilak cari. Kalaulah anak puan ni yang bertanya misal, sekolahnya di sekolah umum saja, maka berikan dia kurikulum untuk bisa ke masjid menghafaz Quran. Berikan teman-teman yang baik, titipkan di guru-guru misalnya yang dekat dengan agama. Sekarang banyak seperti itu. Di Indonesia sekarang ada kelas sekolah-sekolah namanya IT. Bukan IT yang teknologi, bukan. IT ini tambahan plus. Jadi dia sekolah umum, tapi dia mendapatkan tambahan hafazan Quran. Ya, ada yang dikirim juga kerjasama misalnya dengan Sudan, dengan Jordania, dengan Jordan, dikirim ke sana setahun, dia balik lagi. Dia belajar umum, tapi belajar pula kemudian sainsnya. Sekarang banyak di Saudi, di Jeddah itu, di University King Abdul Aziz University itu ada jurusan umum sains. Ya, di biology ada, fisik ada, kimia ada. Ada Mars University yang ada di UIA. Ya, itu mencetak kerjasama dengan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dia mendapatkan 2 syahadah, 2 ijazah. Ya, 2 sertifikat. Jadi dia belajar umum, belajar teknologi, ya belajar IT, tapi sekaligus belajar ilmu-ilmu keislaman. Disilahkan cari. Pertama yang harus dilakukan berdoa, mohon kepada Allah supaya anak ni apapun dia jadi di masa depan, dia menjadi anak yang soleh. Doanya ada di Quran surah ke-7 ayat ke-189. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara kita berzikir dengan ikhlas? Ya ikhlaslah. Sebab selama ini saya merasa berzikir seakan membaca zikir sahaja. Taib. Apa itu zikir? Zikir itu semua aktiviti kita yang ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan untuk mengingat Allah. Karena itu semua aktivitas termasuk ibadah yang kita kerjakan dalam Al-Quran disebut zikir namanya. Contoh, kita solat 5 waktu dalam sehari. Solat itu dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tak ada Tuhan yang layak disembah dipertuhankan kecuali saya. Cara menyembah saya, tunaikan solat sebagai zikir kepada saya. Jadi solat itu tujuannya untuk membuat kita ingat Allah. Karena itu kalau ada orang solat tak ingat Allah, pasti ada yang salah dalam solatnya. Di solat yang benar tuh begitu selesai solat, dia ingat Allah.
Coba buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ Maka jika kalian telah tuntas mengerjakan solat, fadhkurullah. Kalian mesti cepat ingat dengan Allah. Ciri orang berhasil solatnya itu dia ingat Allah. Karena itu kalau orang ingat Allah, dia tidak akan bermaksiat. Tidak akan bermaksiat. Tuan solat di masjid, keluar masjid ingat Allah, maka tidak akan pernah ada cerita tertukar kasut. Karena saat pakai kasut orang lain, kita ingat Allah. Mau dipakai, Allah melihat saya. Tak mau saya. Tapi kalau tak ingat Allah, ini yang repot. Jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan. Pakai saja itu yang lebih bagus tuh, itu yang lebih bagus. Nafsu itu. Kalau Anda pekerja ingat Allah, saat solat, solat. Pulang dari solat, duduk depan komputer, mengerjakan proyek. Saat akan mengetik hal yang haram, Anda ingat Allah. Ya Allah, tak boleh ini. Mampir kafe, ada yang haram, ingat Allah. Tak boleh ini. Tak boleh. Itulah solat. Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Karena itu ketika tuan-puan baca Al-Quran, tuan-puan ingat Allah. Orang beriman semakin tinggi imannya, jangankan baca, dia mendengar Al-Quran, maka ada getaran dalam jiwanya dan semakin dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-puan menghafaz Al-Quran, lebih tinggi lagi. Penghafaz Quran itu semakin dekat dan semakin ingat dengan Allah. 4 kali disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Tuan-puan berdoa. Dalam berdoa itu pasti ingat Allah. Karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir. Tuan-puan menyebut Allah supaya dekat. Punya soalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir. Di Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurkum. Kadang menyebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Sabar, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Alim. Zikir. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi zikir itu pertama adalah semua aktiviti kita yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya zikir kita ikhlas? Hanya ditujukan untuk Allah saja. Yang pertama butuh latihan untuk mengerjakannya. Saya ulang, latihan untuk mengerjakannya dengan membersihkan niat kita karena Allah saja. Terus berlatih. Mula-mula ingin terlihat orang, terus kerjakan lagi, perbaiki niat kita karena Allah saja, karena Allah saja, sampai kita merasakan kenikmatan berzikir walaupun tak ada orang sekitaran kita. Ada hadis sahih. Di antara dosa yang cepat diampuni oleh Allah adalah dosa orang yang saat dia berzikir sendirian mengalir air matanya. Saat itulah seketika diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam golongan yang akan dinaungi di hari kiamat dengan 7 golongan. Ya, di antaranya adalah rajulun, seorang lelaki yang dia berzikir dalam kesendirian kemudian mengalir air matanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, rasakan dalam berzikir itu kita akan wafat pada saat itu. Kita akan wafat pada saat itu. Itu paling cepat menjadikan kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat salat disandingkan dengan kalimat wafat. Masih ingat kalau ada orang wafat itu kalimatnya apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang buka ayat salat. Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika tuan-puan punya persoalan dalam hidup, maka cepat minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri. Terima dulu dengan sabar. Jangan berkeluh kesah. Jadi jika punya masalah, ada problem, jangan berkeluh kesah. Apalagi membuat status. Bikin status di media sosial. Engkau tidak seperti yang aku duga. Tak jadi solusi. Minta solusi kepada Allah. Wassalat. Bagaimana cara mintanya? Lewat solat. Ini saya nak beri rahasia. Saya nak beri rahasia. Tapi ini diantara kita saja ya. Nah, lihat sini.
Masih ada waktu kan? Masih boleh ya? Bismillah. Masya Allah, hapus sendiri lagi. Datang sendiri, kuliah sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Jamaah cukup melihat cita-cita masuk surga sih ya, Firdaus. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Gurau saja ya. Lihat sejenak. Wasta'inu. Perhatikan kalimatnya, wasta'inu. Tak nampak. Wasta'inu. Dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusi, minta tolong. Ini perintah Allah. Kalau kita hendak merubah kalimat perintah ini, fi'il amr, dalam bentuk permohonan. Ya Allah, sekarang kami minta solusi, minta tolong. Wasta'inu, mintalah pertolongan, minta solusi. Lalu kita katakan, ya Allah, sekarang kami akan minta solusi. Maka kalimatnya akan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. 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 Kalau kita katakan, ya Allah, kami minta solusi ini hanya kepada Engkau saja, tak ada yang lain. Kami yakin denganmu, Engkau yang berjanji, sekarang kami minta. Kalau kalimatnya hanya kepada Engkau saja, kami yakin. Maka tambahkan kalimat iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Iyyaka. Perhatikan kalimat ini rahasianya. Kata Allah, bila kamu punya persoalan, punya masalah, punya problem dalam hidup, maka mintakan kemudian kepada Allah. Bagaimana caranya? Wassalah, dengan menunaikan solat. Saya nak tanya pada tuan dan puan, maaf ya, apakah dalam solat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Ya. Kapankah itu? Saat berdiri dalam solat. Saat membaca Al-Fatihah. Saat membaca Al-Fatihah. Sekarang saya bacakan hadis qudsi riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang solat ketika dia membaca kalimat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Perhatikan kalimatnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi solat itu menjadi dua bagian. Bahagian aku dan bahagian hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan sempurna, maka aku akan berikan bagianku untuk mereka, yaitu aku berikan apapun yang dia minta dalam solatnya. Aku bagi solat menjadi dua bahagian. Bahagianku dan bagian hambaku. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan benar sempurna, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta dalam solatnya. Kapan itu dimulai? Yuk kita baca hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba itu bermula solat dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Maka Allah akan menjawab seruannya itu dengan kalimat hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Jika hamba itu berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Awas kerana tu kalau sedang solat, rasakan kita ini ditatap oleh Allah. Tak mampu melihat, tapi rasakan kita dilihat. Dan rasakan dijawab setiap kalimat kita tu. Itu yang disebut ihsan namanya. Orangnya disebut muhsin. Bukalah hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelah kiri paling atas di kitabnya. Dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang kedua, dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW disoal oleh malaikat tentang ihsan, ditanya mal ihsan, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah menyembah Allah, ta'budallah, engkau beribadah menyembah Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita ucapkan na'budu. Na'budu, engkau beribadah kerana Allah. Seakan-akan engkau merasakan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kau tak mampu menatapnya. Rasakan. Nah, sekarang ini rahasianya. Wa idza qala al-'abdu
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada seorang hamba berkata dalam solatnya, iyyaka na'budu, ya Allah sekarang kepadamu saja hamba menyembah. Hamba sedang solat, sedang menghamba, sedang ibadah, kepadamu saja. Tak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang hamba ya Allah punya soalan dalam hidup. Punya masalah. Hadirkan dalam hati kita tuh. Rasakan. Tuhan punya masalah apa? Tuhan punya problem apa? Hadirkan dalam hati. Jadi bukan sekedar bacaan saja. Begitu caranya, hadirkan dalam jiwa kita. Ya Allah, ini suami saya, istri saya, anak saya, budak-budak, di sekolah, problem di kantor, di pekerjaan, jabatan. Hadirkan di benak kita ini. Nabi Zakaria itu melakukan itu. Jadi ketika berdiri dalam sholat, beliau minta. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata hamba tak mungkin punya keturunan. Karena secara medis istri hamba divonis monofos dan mandul. Kata klinis tak mungkin punya keturunan. Mohon dalam sholat, dalam berdirinya, berdiri. Dijawab oleh Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat, beliau masih berdiri dalam solatnya. Belum tuntas solatnya, masih berdiri dalam solat. Annallaha yubashshiruka Yahya. Allah berikan berita gembira, engkau akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya, yang berarti hidup. Yang mustahil menurut manusia terlahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi hidup, kata Allah tak ada yang mustahil. Kita nih ditunggu oleh Allah. Dalam solat, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami memohon sekarang petunjuk, pertolongan, solusi. Apa jawab Allah? Perhatikan jawabannya di hadis qudsi. Hadza baini wa baina abdi. Inilah kata Allah yang kumaksud perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar solatnya sampai bacaan ini, apapun yang kau minta sekarang, aku akan kabulkan. Saya tak mau berjanji lah. Tapi kalau ada masa lagi berkunjung beli kuliah ke sini, kita bahas fikih solat, ada 4 rahasia dalam solat. 4 ni kalau benar dilakukan, maka doa-doa kita sulit untuk ditolak. Hadisnya sahih. Bahkan dalam ayat Quran tu ada beberapa posisi yang langsung minta yang terbaik. Jadi kalau ingin masuk surga, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta yang paling hebat. 4 tu berdiri, 2 ruku, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Bagaimana caranya? Nanti kuliah yang lain. Nah, tapi apakah setiap orang yang berdiri minta? Belum tentu. Apakah setiap orang yang baca ini dikabulkan? Belum tentu. Kecuali orang yang saat solat, dia ikhlas kerjakan dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bagaimana cara khusyuk? Alladzina, ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau hendak ikhlas dan khusyuk, maka rasakanlah engkau sedang menghadap Allah, mungkin itu solat terakhir yang engkau kerjakan. Demikian saat berzikir. Mungkin ini zikir terakhir. Saya wafat dalam keadaan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wafat. Sujud, wafat. Karena itu kalau hendak solat, mendengar panggilan azan, siapkan pakaian terbaik, yang paling halal. Karena mungkin itu panggilan terakhir dalam hidup. Mungkin kita wafat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari pakaian baik. Buka Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terindahmu. Bagaimana tuan-puan ni? Diundang oleh manusia, datang ke parti, pakaian baik luar biasa yang undang manusia. Belum tentu sehari diundang 5 kali ada parti. Pakaian bagus, semua bagus, kasut bagus. Diundang Allah pakaian macam tu. Pakaian olahraga dipakai pula pakaian untuk solat. Depannya Messi, belakang Ronaldo, bingunglah malaikat. Hah? Bagaimana kita bisa mendapat rahmat? Pakai yang paling indah. Ya, terakhir saya punya kisah sedikit saja. Ada seorang perempuan tu di Qatar dulu. Ini soleha perempuan ini. Ini kisah nyata. Saya dapat riwayat dari orang fiqh. Jadi dia sangat dekat dengan Allah. Dan dia tu begitu ikhlas menunaikan solat. Selalu teringat kalau ada panggilan Allah, cepat dia respon. Tibalah masa pernikahan dia. Saat dia sedang bersolek tu, berhias, berzina. Tertiba kemudian, mau masuk isyak. Ibundanya datang. Ibunya berkata, kamu siap, kita akan perkenalkan kepada orang-orang yang datang ni. Hadirin yang datang. Azan berkumandang. Dia berkata pada ibundanya, Ma, hanal waqt. Tiba waktu solat.
Saya ingin solat dahulu, baru saya keluar. Apa kata ibundanya? Kamu nanti bisa kerjakan nanti. Sekarang kamu keluar dulu. Kalau kamu nanti solat, kamu wudhu, hilanglah nanti semua hiasan tu. Make upnya hilang semua. Kamu keluar dulu. Kata perempuan ni anaknya, ma, hanal waqt, panggilan Allah sudah tiba. Aku malu kepada Allah. Allah yang berikan aku waktu, kesempatan untuk bisa menikah. Aku ingin bersyukur kepadanya. Ibundanya keluar dengan sangat ketus, dia keluar, ya sudahlah kamu kalau begitu, dia banting pintu, keluar. Maka dia berwudu. Wudu dengan sempurna, dengan khusyuk. Jatuhlah make up itu. Dia siap menunaikan solat. Khusyuk, enak. Ini kisah nyata, enak solat. Begitu dia sujud, lama dia sujud tu, nikmat. Saking nikmatnya, lama, tak bangun lagi dia. Disitulah